Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fianatitik, tim M311958. Di sini saya akan mendemokan tugas akhir saya yang berjudul tentang rancang bangun aplikasi AR manajemen berbasis web. Di sini langsung saja ke inti dari demonya. Di tampilan awal ketika kita mengakses tugas akhir dengan judul HR manajemen ini, kita akan dihadapkan dengan halaman pendaftaran akun. Ini saya sudah upload tugas akhir saya ke hosting yang sudah disediakan oleh pembimbing saya. Untuk pendaftaran akun, ya seperti biasa, mengisi form seperti biasa, nanti ada pengaturan akun, alamat perusahaan, dan selesai. Untuk submit atau proses register. Oke, sebelumnya, ini saya jelaskan dulu untuk TA saya ini tentang HR Management ya, yaitu ya untuk pengelolaan karyawan. Namun ini bukan untuk instansi tertentu, tapi untuk semua instansi yang ingin mendaftarkan perusahaannya di sini. Jadi seperti aplikasi penyedia jasa berbasis web. Langsung saja ke halaman dashboard ya. Saya tadi udah bikin akunnya, langsung ke halaman dashboardnya saja. Untuk tampilan awal untuk dashboard adminnya adalah kurang lebih seperti ini. Di sini ada untuk menampilkan waktu, hadir tidak hadir, kemudian di sini ada seperti dashboard pada umumnya. Kemudian yang pertama kali dilakukan ketika seorang admin sebuah perusahaan mendaftarkan perusahaannya, yaitu adalah membuat akun. Nah, ini khusus buat aplikasi ini. Sebelum membuat akun pegawai, kita harus mengatur cuti atau jatah cuti pegawainya. Nah, misalkan buat jatah cuti tahunnya adalah 12 hari. Untuk jatah cuti ini akan meriset setiap tahun ya. Jadi ketika seorang pegawai mengajukan cuti selama beberapa hari gitu misalnya, nanti tahun berikutnya akan meriset. Misalkan tahun ini dia udah dua, menggunakan dua dari jatah cutinya, kan harus sisa 10 kan. Nah, untuk di tahun berikutnya kalau misalkan 10 ini nggak kepake, akan keriset jadi 12 lagi. Jadi nggak nambah jadi 22 gitu, nggak. Setelah membaca jatah cuti, kita baru bisa untuk menambahkan akun pegawai. Kita harus menggunakan email aktif ya, karena ini nanti akan ada kode OTP yang masuk untuk membuat password baru. Dan setelah menambahkan akun tadi, akan muncul di data user dan di data pegawai. Namun di data pegawai ini belum lengkap karena user pegawai tersebut belum melengkapi datanya. Nah, fungsi dari jatah cuti tadi setelah pegawai telah melengkapi kita telah mendaftarkan akun pegawai. Pegawai tersebut akan muncul di sini jumlah cuti dan sisa cutinya. Nah, pegawai yang bisa muncul jumlah cuti dan ini jatah cutinya ini adalah pegawai yang bekerja lebih dari 1 tahun. Nah, bisa kita lihat di sini, pegawai ini kerja lebih dari 1 tahun.
Kalau misal kita membuat lagi pegawai dengan masa kerja yang kurang dari 1 tahun, misalkan ini untuk nyoba saja, emailnya nggak harus aktif ya. Ini untuk mencoba saja, berhasil ditambahkan. Dan kita bisa lihat masa kerjanya itu baru 6 hari. Nah, kalau baru 6 hari seperti itu nggak akan muncul di sini. Karena syaratnya harus 1 tahun kerja. Terus udah, ya peraturan ini saya dapat dari undang-undang. Jadi menurut undang-undang gitu, jatah cuti tahunan atau cuti pegawai itu bisa muncul setelah 1 tahun bekerja. Nah, kemudian sebelum kita ke halaman ke role pegawai, di sini ada data pegawai, menu data pegawai ini bagian action bisa melihat detail ya, detail dari pegawai masing-masing pegawai, kemudian bisa edit. Ini edit ini untuk menaikkan jabatan atau mengubah status aktif dan non aktif. Ini kita misalkan statusnya tidak aktif, akan tidak aktif di sini. Ini kalau misalkan statusnya tidak aktif, tidak akan bisa digunakan untuk login. Dan selanjutnya ke halaman akun pegawai. Halaman akun pegawai ini hanya bisa untuk menambahkan saja, menambahkan akun pegawai. Ini ada keterangan aktif, nah di jabatan. Ya untuk jabatan seperti biasa ya, wajar untuk sebuah perusahaan memiliki jabatannya masing-masing untuk pegawainya. Dia bisa menambahkan jabatannya. Nah, kita juga bisa melakukan edit, berubah, bisa melakukan hapus juga. Nah, kemudian untuk di kehadiran ini nanti ada list ya, pegawai yang melakukan kehadiran. Nah, ini ada kolom nomor pegawai, nama pegawai, dan sebagainya. Ini nanti juga ada lokasi dan di detail nanti ada foto selfie-nya. Kita lanjut saja nanti. Kemudian di payroll ini ada penggajian ya. Untuk halaman improvement nanti didemokan untuk improvementnya. Langsung saja ke halaman pegawai. Di, jadi untuk pertama kali membuat akun pegawai tadi, pegawai tersebut harus membuat password baru. Ini kita sebutkan karena password yang membuat bukan admin. Dan kita disuruh untuk ngecek email ya. Email yang masuk untuk kode OTP membuat passwordnya. Ini untuk OTP-nya. Kita login saja. Kemudian untuk link ubah passwordnya. Ininya sama. Masukkan di sini. Kemudian untuk password barunya. Setelah itu kita bisa login dengan password baru yang kita buat tadi ya untuk role pegawai. Nah, untuk di halaman pertama untuk dashboard pegawai, kita bisa lihat itu ada, ini adalah file statistik ya. Kemudian ini ada ya untuk presensi masuk dan pulang. Oh, biar lebih gampang saya buatkan untuk terpisah saja ya.
Oh iya, saya lupa untuk di awal tadi, untuk admin ketika udah membuat akun baru, kita harus menambahkan, apa ya, mengatur jam masuk dan jam pulang. Nah, setiap perusahaan ada jam masuk dan jam pulangnya sendiri-sendiri kan. Kan jam pulangnya jam... Nah, ini nanti juga akan muncul di sini jam masuk dan jam pulangnya. Nah, ini kan ada notif untuk melengkapi biodata ya kan di sini tadi, di sini, di sini tadi datanya masih kosong, masih belum lengkap. Kita diminta untuk melengkapi. Nah, setelah bisa terupdate, nah, data tersebut akan muncul di sini. Tadi di sini ya. Ini untuk bisa dilihat untuk jatah cuti 12, sisa cutinya 12, dan cuti terpakainya masih 0. Kita masuk ke tes untuk absensi. Kalau kita tentukan tadi jam masuknya adalah jam 7.30, berarti kalau misalkan kita presensi jam sekarang, otomatis nanti akan terlambat. Kita coba lagi. Ini bisa untuk facecam juga ya. Ini juga untuk tag lokasinya, misalkan lokasi. Ini mungkin agak lama. Nah, setelah melakukan presensi, nanti bisa dicek di halaman presensi ini, ada nanti keterangannya tanggal berapa, jamnya jam berapa, jam masuknya, jam pulang, dan ini keterangannya. Dan ada jam kerjanya kalau udah presensi pulang. Nah, eh, data presensi tadi akan masuk di kehadiran. Di kehadiran ini kan bisa kita lihat ya, bisa masuk, ini sama kayak yang di halaman pegawai tadi. Namun kita bisa melihat lokasinya. Data lokasinya ini pakai Google Map API ya. Nah, ini kan saya sekarang lagi di Malang. Ini lokasinya cukup akurat karena kita ngambil apa geolokasi. Ini tadi untuk fotonya tadi dilihat di situ. Nah, ini kalau misalkan pegawai melakukan presensi ulang sebelum jam pulang, tidak akan bisa ya. Atau error. Nah, tidak bisa. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya, yaitu adalah laporan. Yes, ini opsional sebenarnya karena setiap perusahaan juga nggak semuanya ada laporan hariannya. Ini kita membuat laporan harian atau laporan mingguan atau apa itu terserah. Bisa untuk hari ini misalkan. Ini lampirannya maksudnya kayak seperti dokumentasi atau misalkan ada file PDF atau Word atau bukti laporannya seperti apa. Misalkan seperti ini ya. Ini mengajukan bisa terlihat ya. Nah, ini selama ini statusnya masih diproses, kita masih bisa ngedit-ngedit. Tapi setelah di ACC, dikonfirmasi sama admin, ya masuk di sini kan ya. Setelah dikonfirmasi sama admin diterima ditolak, diterima. Nah, ini si pegawai ini sudah tidak bisa melakukan edit-edit lagi karena sudah dikonfirmasi. Dan lanjut halaman pengajuan, ini tinggal halaman pengajuan ada lumayan banyak, yaitu pengajuan izin, lembur, cuti, dan request attendance. Untuk cuti ini, untuk izin ini seperti biasa, yaitu izin sakit atau izin secara keluarga yang sifatnya dadaan. Misalkan contoh, untuk bukti pendukungnya harus valid juga. Nanti akan dicek oleh admin perusahaannya masing-masing. Untuk pengajuan lembur, untuk demo editnya ini bisa semua ya. Setelah bisa semua,
Untuk mempersingkat waktu, untuk pengajuan dan sebagainya ini kurang lebih sama. Ya, kemudian untuk fitur yang utama lainnya yaitu adalah penggajian. Di penggajian ini kita bisa membuat gaji ya untuk adminnya. Nah, ini kita contohkan saja, ini yang bisa dipakai adalah bisa dibuat gajinya adalah pegawai dengan data yang lengkap. Misalkan ini kita ambil contoh. Nah, ini sudah ini bisa di sini. Tunjangan bonus dan potongannya bisa dibuat seperti biasanya dengan mempersingkat waktu. Kemudian di penggajian tadi akan masuk di sini. Nah, ini ketika diambil akan berubah di sini, bisa cetak juga dicetak slip gaji serta ini seperti invoice atau slip gajinya ya. Itu riwayat gaji untuk role pegawainya. Nah, untuk improvement tadi, improvementnya ya seperti biasa nanti ketika diterima ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Demo dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.